keberhasilan kita dalam kehidupan menghambakan diri kepada Allah, salah satunya adalah mampunya kita menghadirkan negeri impian pada hati kita. Dan itulah yang sebenarnya sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Kita melihat tayangan ini, kita melihat artis ini dengan rumahnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan outfitnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan pestanya semacam ini, bayangan surga kita hilang. Lalu akhirnya tergantikan dengan apa yang kita jumpai. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, jangan banyak memandang. Karena banyak memandang itu timbulnya keinginan untuk membandingkan. Kalau sudah mulai timbul keinginan untuk membandingkan, sudah mulai hambar apa yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Setelah kita memahami betapa pentingnya surga, dan ibu-ibu sebenarnya juga tidak akan mampu untuk khidmah kepada suaminya kalau tidak mengingat surga. Kecuali suaminya melakukan dosa besar yang tidak pernah mau berkomitmen untuk meninggalkan dosa besar, itu tentunya lain perkara. Sekarang mari kita bahas apa saja yang kita harus perhatikan di dalam perjalanan kita ketika kita menuju kepada surganya Allah. Karena ternyata surga itu bukan hanya dari apa yang kita dulu dengarkan bahwasanya negeri ini akan memberikan apa yang kita mau. Tapi ada beberapa sisi, ada beberapa penjelasan yang perlu kita ketahui. Apa sih yang sebenarnya kita harus ketahui tentang surga itu? Sisi lain tentang surga. Supaya dengan kita mengilmui surga menjadikan kita semakin paham bagaimana arah kita menuju surga, dan kita tidak boleh melupakan komponen-komponen yang terkait pada keinginan kita untuk mendapatkan surga. Sekali lagi sering saya menyampaikan, surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Berarti kalau ada orang ingin dapat surga tetapi tidak mau bersusah payah mengilmui surga, susah dia akan mendapatkan surga. Karena mengilmui surga itu syarat sahnya untuk mendapatkan surga. Sekali lagi saya ingatkan. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kalaulah kita ingin kerja di Telkomsel, kita harus mengilmui proses masa kita belajar dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus kuliah 4 tahun, baru bisa mendapatkan apa yang kita inginkan pada profesi yang kita harapkan di Telkomsel, di Indosat, dan kerja profit yang kita inginkan. Kita harus mengilmui itu sebelum kita mendapatkan pekerjaan, apalagi surga. Makanya kita harus mengilmui surga. Karena kalau kita salah mengilmui surga, itu akan menyebabkan berantakan kehidupan kita. Saya ambilkan salah satu contoh, Ibu. Betapa berbahayanya kalau kita tidak mengilmui perjalanan kita menuju kepada surga. Saya sebutkan satu contoh. Orang, kalau dia ingin mendapatkan surga, jangan pernah sama sekali memutuskan harapan orang lain untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah dan ampunan Allah. Ini salah satu hal yang harus dilakukan para penempuh jalan surga. Ini contoh saja. Jadi kalau kita ingin untuk mendapatkan surga, jangan suka kita memutuskan harapan orang untuk kembali kepada Allah. Ini ada sebuah kisah nyata untuk menggambarkan betapa ini ada korelasi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ada 2 orang, Ibu. Yang satu solih, yang satu tidak solih. Yang satu banyak bermaksiat kepada Allah. Yang satu suka mengingatkan, yang satu ini baik, taat, Ibu. Dia baik, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu mengingatkan temannya yang selalu bermaksiat dan bermaksiat. Nasihat disampaikan berulang-ulang. Nasihat disampaikan secara terus-menerus kepada orang yang satu ini. Tapi dia tidak kunjung segera bertaubat. Yang solih ini sebenarnya baik, supaya dia segera bertaubat. Ketika orang yang satunya tidak kunjung bertaubat kepada Allah, maka yang satunya langsung berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Apa yang dilakukan? Memutuskan harapan seseorang tentang Allah. Nama Allah dicatut, nama Allah diambil untuk digambarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni. Padahal Allah itu tidak ingin dipinjam namanya, Allah tidak ingin dicatut namanya. Dengan sifat-sifat yang sebenarnya Allah tidak pernah miliki. Karena Allah itu maha pengampun. Sifat ampunan Allah, ghafurnya Allah ketemu dengan sifat ghafarnya Allah. Sifat ghafarnya Allah ketemu dengan sifat rahman dan rahimnya Allah. Maka orang itu berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah.
Ini dia katakan, lalu ditinggalkan orang tersebut. Lalu singkat ceritanya orang yang bermaksiat ini akhirnya bertobat. Lalu di ujung kehidupannya dia bertobat dan dia meninggal dunia. Ketika nanti pada waktu hari kiamat dibangkitkan dua-duanya oleh Allah. Dibangkitkan dua-duanya oleh Allah. Perhatikan apa yang Allah sidang dari keduanya. Man dalladhi yata'alla alayya bi'anni la akfiru li fulanin. Siapa orang yang berani ngomong bahwasanya saya tidak mengampuni fulan. Padahal saya ini adalah zat yang maha pengampun. Maka orang tadi berkata, saya ya Allah. Maka Allah marah, murka. Kamu berani mencatut namaku pada sesuatu yang tidak aku lakukan ketika aku tidak pernah mengatakan, aku tidak pernah mengampuni fulan. Faqad ahbattu amalaka. Aku hapuskan amal kebaikanmu. Masukkanlah dia di dalam neraka. Orang tadi yang bermaksiat ketika bertobat sebelum meninggalnya, diterima tobatnya dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang menarik adalah, apa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini? Hadis ini hadis sahih. Tapi pelajaran yang kita jumpai dan kita petik pada hadis ini banyak. Salah satunya Ibu, mengilmui surga itu penting. Dan salah satu di antara rumpun kita mengilmui surga itu apa? Jangan pernah memberikan vonis kepada manusia bahwasanya manusia itu terputus dari rahmatnya Allah. Selama dia hidup masih ada kemungkinan dia bertobat dan selama itu pula ada kemungkinan dia diberikan tobat oleh Allah. Inilah bahayanya kalau kita tidak mengilmui segala sesuatu tentang masalah surga. Maka inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita sepakat. Surga itu merupakan sebuah harapan, surga itu merupakan mantra paling mujarab bagi kehidupan orang yang beriman. Dan kita ingin dengan mengingat surga itu memberikan kekuatan, tetapi kita juga sepakat surga itu harus diilmui. Jangan sampai pengetahuan kita tentang sosial media, pengetahuan kita tentang psikologi, pengetahuan kita tentang teknik mesin lebih baik daripada pengetahuan kita tentang jalan kita ke surga. Dan itu menjadi musibah.